Sayang, iya. Mantap. Cinta. Beta telepon Pane, Pane tar angka. Urus dulu ketemu dapat gaji tanggal 14. Tanggal Berapa di itu sini. kapan dapat? Udah aja bicara. Itu harus ketemu mau mati nih. Sudah Pak Kadang? Gua. Ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru hebat se-Indonesia. Hari ini adalah hari yang kelima. Kita melaksanakan kegiatan batch kita yang kelima menyangkut dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional. IGI Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan untuk membantu guru-guru terkait dengan pandemik. Nah, hari ini teman-teman sekalian, kita akan disuguhkan dengan materi yang paling menarik, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang handal, dan insya Allah mudah-mudahan hari ini teman-teman sekalian dapat mengikuti dia dengan seksama, karena nantinya ada surprise dari narasumber, dan insya Allah sebentar nanti teman-teman akan dipandu oleh moderator kita Pak Guru Bas, dan yang akan mempresentasikan kegiatan kita di hari ini adalah presenter nasional Bapak Guru Alfi, Mr. Alfi Banda. Ya, untuk tidak membawa waktu, maka ruang ini saya serahkan buat moderator untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Nur selaku host hari ini. Baik, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita semua dalam rangka mengikuti workshop dan seminar dalam jaringan yang dilaksanakan oleh IGI Provinsi Maluku bersama tim P2KG IGI Maluku. Yang saya hormati Pak Pemateri, yaitu Pak Alvin Hasan, MPD. Yang kami hormati pula Bapak Ibu fungsionaris baik dari pusat, kabupaten, kota, provinsi, dimanapun berada. Salam sehat selalu. Yang kami hormati dan kami banggakan pula kepala sekolah, kepala madrasah yang ada di room ini. Selamat datang Bapak Ibu penggiat pendidikan, Bapak Ibu guru hebat manapun berada. Baik Bapak Ibu, workshop dan seminar yang hari kelima dalam rangka menyongsong Hardiknas 2020. Kali ini Pak Pemateri akan mempresentasikan bagaimana membuat game edukasi berbasis Android. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita
sering memakai jasa memakai. Kita tidak pernah membuat produk kepada anak-anak. Kadang anak-anak kita ini kan sering menggunakan kita menginstal aplikasi-aplikasi game yang ada, aplikasi game edukasi yang ada di Play Store untuk anak-anak didik kita sebagai bahan ajar. Kali ini kami dari tim P2KG menghadirkan pemateri yang berpengalaman. Beliau juga merupakan instruktur nasional. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan CV beliau. Nama beliau adalah Alvin Hasan, SPDI, MPD. Pangkat golongan penata 3C. Tempat tugas beliau SD N87 Ambon. Jabatan atau mapel yang diampu guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya, prestasi yang pernah beliau raih. Pertama, juara 1 lomba apresiasi guru PAI Provinsi Maluku tahun 2015. Selanjutnya, sebagai guru berprestasi Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama tahun 2018. Prestasi yang ketiga yang pernah beliau raih, penerima anugerah guru teladan di tahun 2018. Selanjutnya juara 3 lomba penulis komik pembelajaran tingkat nasional tahun 2019. Yang kelima, prestasi yang pernah juga beliau raih sebagai penerima anugerah guru Indonesia tahun 2019. Karya yang pernah beliau persembahkan kepada guru-guru yang ada se-Indonesia. Yang pertama, beliau juga membuat karya Kombefosis. Selanjutnya, beliau juga membuat karya inovasi komik organ pencernaan, komik berkunjung negeri listrik, dan yang sangat familiar sekali Bapak Ibu sekalian, beliau juga adalah pembuat aplikasi penilaian K13 tingkat SD yang alhamdulillah di bulan-bulan kemarin di tahun 2019 beliau diluncurkan oleh aplikasi penilaian K13 khususnya di Provinsi Maluku yang diluncurkan oleh Kadis Kota Ambon. Dan aplikasi penilaian K13 ini juga sudah sampai ke Nusantara. Dan beliau pernah dihadirkan juga sampai ke instruktur nasional baru-baru ini. Baik, saya akan membacakan beberapa hal yang Bapak Ibu perlu ketahui terkait dengan agenda Vikon kali ini. Yang pertama, paparan materi dan sekaligus demo terkait dengan membuat game edukasi. Sesi selanjutnya tanya jawab. Selanjutnya seperti biasanya yang kemarin juga pemateri keempat ada dos prize-nya. Kami dikontak sama beliau juga pemateri, beliau akan memberikan dos prize. Kisi-kisinya bahwa ini nanti terakhir, nanti beliau nanti yang sampaikan sendiri. Jadi intinya bahwa Bapak Ibu nanti punya hasil game edukasi yang nanti Bapak Ibu buat nanti akan dipublikasikan. Teknisnya nanti beliau sendiri akan menyampaikan. Selanjutnya untuk itu kami memberikan kesempatan ruang kepada Pak Alfi Hasan selaku pemateri untuk menyampaikan
materi pada hari ini. Kepada Bapak kami silakan. Halo Pak Alvin. Halo Pak Alvin. Halo. Halo. Halo, halo, halo. Ya, oke Pak. Terdengar Pak. Terdengar suaranya Pak. Silakan Pak. Saya sudah mempersilakan Bapak untuk mempresentasikan cara membuat Halo. game edukasi berbasis Android. Silakan Pak. Halo, kedengaran Pak? Kedengaran. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas, pemerhati dan pegiat pendidikan yang kami hormati. Sesuai judul kita hari ini bahwa kita akan berdiskusi bersama, belajar, sharing and growing together, bertumbuh dan berkembang bersama terkait tentang menyiapkan sebuah bahan ajar di masa pandemi 19 ya, untuk meningkatkan kreativitas siswa, menghilangkan kejenuhan siswa selama belajar di rumah, yaitu membuat sebuah game edukasi yang bisa kita include dengan kompetensi dasar atau bahan serta materi ajar. Ya, selama kurang lebih 2 jam ke depan saya akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk kita langsung praktik ya. Saya tidak ada bahan presentasi hari ini, tapi udah saya siapkan video tutorialnya ya, nanti akan di-share ke grup ataupun di room chat ya. Bapak Ibu yang dengan laptop langsung kita praktikan ya, saya langsung praktikan. Untuk membuat game ini sangat simpel dan sederhana. Biasa ketika kita mendengar yang namanya gaming, terus software dalam bentuk exe ataupun APK, kita akan terbayang akan programmer ataupun coding. Ya. Di Ikatan Guru Indonesia sendiri, kami punya kanal pelatihan namanya Satu Guru Satu Coding, ya. Dan materi yang saya bawakan ini khusus untuk pada IG Provinsi Maluku masuk pada kanal pelatihan Sagu Tumang, ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa pada IG Provinsi Maluku kami memiliki 5 kanal pelatihan lokal yang berbasis kearifan lokal. Di antaranya adalah Sagu Tumang, Satu Guru terampil menggunakan Android yang menyenangkan. Ya, saya langsung aja Bapak Ibu bahan yang harus kita siapkan dalam menyiapkan bahan ajar. Suara kedengaran Pak Bas? Loh. Kedengaran. Ya. Jelas Pak, silakan. Ya. Kita siapkan dulu bahan, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, materi atau bahan ajar sudah kita harus terbayang tadinya apa, atau mau di-include nilai-nilai PPK atau literasi juga boleh dalam mendesain game ini. Intinya ada edukasinya lah yang bisa siswa analisis, berkreativitas, berinovasi dari apa yang kita buat. Ya. Yang kedua, terhubung dengan internet. Laptop kita terhubung dengan internet. Dan yang ketiga, kita tidak menggunakan software, Bapak Ibu ya. Tidak ada software yang perlu diinstal. Dan hari ini Bapak Ibu akan dilatih membuat game
edukasi tanpa coding. Ya, di kami sendiri ini merupakan pelatihan dasar ya. Ada tingkatannya, pengembangannya. Di atas software ini kami punya beberapa software juga yang memang sudah kami jalankan pada seminar dalam jaringan beberapa minggu yang lalu ya. Oke, itu bahan yang harus kita siapkan. Yang berikut Bapak Ibu silahkan, kita akan bekerja lewat browser. Kita akan bekerja lewat browser. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan di laptop Bapak Ibu itu apakah menggunakan Chrome, Firefox ya, atau Internet Explorer atau Mozilla. Nanti disesuaikan aja Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Izin share ya Pak Bas, Pak Nurdin. Kelihatan Pak Bas? Pak Bas kelihatan? Pak Nurdin? Ya kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Ya, kelihatan Pak. Ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, silahkan buka Google supaya mempermudah kita mencari. Kalau misalnya Bapak Ibu ke depan lupa alamatnya, kita akan memanfaatkan sebuah dashboard atau situs free. Namanya adalah Quick Apps Ninja ya. Di sini fasilitas untuk membuat game edukasi sangat luar biasa dan hasilnya cukup menarik jika diterapkan di kelas ataupun di baik itu luring maupun daring ya. Silahkan Bapak Ibu ketik di alamat pencarian di atas ya, Quick app ninja.com ya. Enter. Ya, setelah masuk di halaman utama Quick Apps Ninja ini Bapak Ibu, kita yang pertama bagi Bapak Ibu yang baru pernah berkunjung ke Quick Apps Ninja harus melakukan registrasi dulu ya. Tapi kalau misalnya adakah Bapak Ibu yang pernah atau sering mengembangkan game edukasi di dashboard ini, bisa langsung login. Ya, yang pertama kita pilih registrasi new. Ya, ini karena akun saya sudah terregistrasi, saya keluar dulu. Ya, registrasi now. Setelah kita mengklik tombol registrasi, akan tampil tampilan seperti ini. Bapak Ibu hebat sekalian bisa meregistrasi dengan cara manual di samping kiri, yaitu memasukkan email, password, kemudian konfirmasi passwordnya, lalu pilih register. Ya, tapi ketika Firefox atau Mozilla atau Chrome, Bapak Ibu sudah terintegrasi dengan akun Google, Bapak Ibu bisa langsung aja pilih Google di kanan. Ya, artinya kita akan registrasi menggunakan akun Google kita, data kita dari Gmail kita. Ya, kemudian silahkan dipilih salah satu akun yang mau dijadikan sebagai akun Quick Apps Ninja ya. Ya, saya misalnya itu ya.
Nah, selanjutnya kita akan masuk di dashboard utama aplikasi atau portal Quick Apps Ninja. Ya, tampilannya mungkin berbeda dengan yang ada di laptop Bapak Ibu. Mungkin di laptop Bapak Ibu yang beberapa APK yang saya progreskan ini tidak ada ya, Bapak Ibu kan baru teregistrasi dan pasti masih kosong. Ya, ini beberapa APK yang sudah saya progreskan. Ya, sekarang ketika masuk ke dalam, yang pertama intinya kita sudah teregistrasi. Pastikan bahwa akun kita sudah teregistrasi dengan cara di bulatan kanan dilihat apakah ini adalah akun kita yang sudah teregistrasi. Ya, kalau ini udah pasti akun kita, Bapak Ibu langsung memilih create new game. Ya, kita akan membuat game baru. Ya, sesuai tema kita hari ini adalah game sederhana, Bapak Ibu ya, game sederhana. Artinya bukan game profesional. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang game profesional, otomatis sudah menggunakan software yang lebih kapasitasnya lebih besar, kemudian mungkin sudah menggunakan sistem coding ya, sistem programmer. Ya, di sini di software ini, di dashboard ini yang ditawarkan ada 5 jenis game. Yang pertama, ya, ini kita sajikan 4 gambar yang mirip, lalu dengan satu kunci jawaban atau satu kata. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, yang gambar orang ini, ya, ini menebak gambar. Ini game untuk menebak gambar. Ya, dan yang ketiga, tiles ini adalah beberapa deretan gambar yang kita sajikan. Terus nanti ada kotak-kotak berbentuk ubin seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu sekarang. Dan dari kotak-kotak ini, siswa akan diberi beberapa kunci untuk melihat sebagian gambar itu. Dan kemudian mereka menjawab pertanyaannya. Ya, ini yang tiles ya. Kemudian find words ini adalah mengaitkan huruf atau bisa boleh dikatakan menebak kata Bapak Ibu ya. Ya, dan yang terakhir adalah chat store. Ya, yang hari ini kita praktikan Bapak Ibu, kita tidak mungkin praktikan kelima ini dalam hari ini karena tidak mungkin lah selesai. Nanti kita diskusikan sisanya di grup. Saya udah siapkan video tutorialnya, Bapak Ibu tinggal mengikuti panduannya. Ya, yang hari ini akan kita praktikan adalah tebak kata, find words. Ya, silahkan Bapak Ibu memilih template-nya, use this template. Ya, diklik. Oke. Kita akan dibawa ke lokasi perakitan game menebak kata. Sekali lagi, aplikasi ini online. Ketika memanfaatkan aplikasi ini, laptop kita harus terkoneksi dengan jaringan yang baik. Ya, masih kelihatan Pak Abbas? Masih Pak. Masih. Okay. Ya. Next. Ya. Sebelum kita langsung membuat sebuah project game, saya perkenalkan dulu Bapak Ibu beberapa menu dan fungsinya. Ya. Ini ada 6 tahapan yang harus kita selesaikan. Ini ya, Bapak Ibu, 6 tahapan ini harus kita selesaikan sehingga di akhir kita akan tombol generate game ini akan aktif. Ya, sekarang tombol generate game-nya belum aktif. Jadi karena kita belum menyelesaikan tahapan-tahapan ini. Ya. Yang pertama desain. Desain ini menu tempat kita mendesain background, kemudian warna huruf misalnya, warna latar belakang ketika game kita loading, ya.
atau ketika sebuah level komplit kita berpindah ke level berikutnya, itu kita bisa setting semua warna hurufnya, warna latarnya, warna garisnya, dan warna barisnya. Ya, itu untuk desain ya. Kemudian konten. Pada menu konten, ini tempat kita menginclude masuk bahan ajar. Ya. Jadi misalnya kita ingin membuat sebuah game yang terinclude dengan KD-KD tertentu, misalnya ada tujuan khusus kita dari sebuah game ini, di samping siswa bermain game, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang mempelajari beberapa KD misalnya. Nah, konten itu akan kita include masuk pada menu konten nanti. Ya. Kemudian sound, Bapak Ibu pernah terbayang ketika bermain sebuah game, ketika mengklik, lalu ada suara yang bunyi, atau ketika sukses sebuah misi, lalu ada musik yang di sini tempatnya, Bapak Ibu, kita nanti akan mengatur. Kemudian icon adalah merupakan gambar kecil yang merupakan identitas dari sebuah software, sebuah file, folder misalnya, atau shortcut. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau kita berkunjung ke Play Store, setiap program itu ada gambar-gambar kecilnya. Ya, misalnya WhatsApp, ya WhatsApp itu ada gambar warna hijau seperti balon bicara atau speak bubble. Nah, ini tempatnya di menu ini kita membuat gambar khusus yang merupakan ini adalah identitas dari game yang kita rakit. Ya, yang ketiga setting, di sini tempat kita membuat mensinkron game kita dengan email kita, kemudian memberi nama game. Bisa juga di sini kita men-setting bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia misalnya. Ya. Setelah itu yang terakhir ya monetisasi. Ini kalau diperlukan Bapak Ibu. Kalau misalnya aplikasi yang kita progres ini sampai ke Play Store nantinya akan misalnya berbayar atau ada kontrak-kontrak tertentu dengan pihak Play Store atau pemilik aplikasi yaitu Quick App Ninja. Ya, itu 6 menu yang akan kita lewati step by step, mulai dari desain sampai monetisasi. Next, kita ke desain. Ya, Bapak Ibu yang lagi on praktik, silahkan klik di desain ya. Di samping kiri ini ada beberapa submenu, splash menu, gameplay, read as, alred, dan sebagainya sampai selesai. Di sini Bapak Ibu akan mengatur warna, template warna atau themes. Ya, misalnya saya klik splash, ya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada background, karena ini warna putih, saya ganti yang putih ini. Ya, seperti itu misalnya. Nah, warna biru. Ya. Lalu di huruf yang ini ya, saya ganti dengan putih. Ini tampilan handphone, dan kemudian jika sudah fix, misalnya Bapak Ibu mau ganti latarnya ketika splash, artinya seketika aplikasi kita dijalankan oleh siswa di HP, maka akan tampil seperti ini. Ya, jika Bapak Ibu menghendaki ada foto di belakang tulisan find word ini, silakan. Ini ada fasilitas fitur. Ya, bisa dicari foto Bapak Ibu misalnya, atau gambar sekolah, atau ikon tertentu yang menunjukkan ciri khas Bapak Ibu. Silakan. Ya. Oke, saya contohkan seperti itu. Nah, ketika dibuka nanti game kita seperti ini. Ya, ini contoh aja ya, nanti disesuaikan. Kemudian pada menu, silakan lagi triknya sama seperti tadi. Jika ingin menghendaki ada foto juga di belakang, Bapak Ibu di sini ada fasilitas fixture, diklik, di include atau upload foto Bapak Ibu.
latar putih ini Bapak Ibu cari di sini background ya. Berarti ada fasilitas background, berarti ini dasar belakang ini ya. Ini mau dirubah warna apa silahkan. Nah, contohnya itu. Terus game name, nama gamenya Bapak Ibu nanti cari aja di sini. Ini about, sound on, sound off, level. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat. Ini about, ini about ya. Ini warna biru, karena ini juga warna biru. Bapak Ibu bisa ganti warnanya sesuai selera. Intinya pada menu submenu ini untuk desain warna background, font, baris ya ataupun garis, atau untuk memasukkan gambar ya. Tapi Bapak Ibu saya sarankan seperti gambar ini, jangan terlalu banyak menggunakan gambar. Yang pertama akan berpengaruh pada size game kita atau ukuran game kita ya. Biasanya game kalau kita mengirim ke orang untuk diinstal di handphonenya, kalau kapasitas gamenya terlalu besar, itu akan berpengaruh pada memori ya, memori atau RAM dari handphone orang tersebut. Atau juga kita ketika mengupload ke Play Store, otomatis ketika orang mau mendownload game atau APK kita, mereka akan memperhitungkan juga ukuran APK kita. Kalau terlalu berat, kadang mereka tidak berminat gitu ya. Saya sarankan jangan terlalu banyak, cukup satu gambar aja Bapak Ibu pada saat loading seperti itu, karena di sini ada banyak gambar yang bisa dimasukkan. Ya, misalnya ini ya. Ya, di sini Bapak Ibu nanti ya. Oke, itu untuk desain. Kemudian setelah kita mengatur background, kemudian latar belakang dari game kita, warna huruf, warna garis, baris, memasukkan gambar pada saat loading, ya, kita pindah ke konten. Ini cepat saja Bapak Ibu. Sehari kalau Bapak Ibu punya bahan sudah siap, Bapak Ibu bisa menghasilkan 10 sampai 20 game. Ya, ini sangat mudah, praktis, otomatis, dan tanpa coding. Ya. Yang berikut ketika kita masuk ke konten, karena template yang kita gunakan ini adalah tebak huruf atau tebak kata ya, tebak kata, atau mengaitkan huruf-huruf menjadi sebuah kata sesuai dengan pertanyaan. Misalnya gini, bagi Bapak Ibu yang belum paham game ini, untuk tebak kata ini, kita sering lihat di buku siswa atau di lembar kerja siswa yang lain, ketika kita temukan, atau pada teka-teki silang, Bapak Ibu ya, di teka-teki silang yang sering kita gunakan, ada kotak-kotak yang berbentuk bulat atau segi empat. Ya, nanti misalnya judulnya apa gitu, alat transportasi darat. Nah, di situ kita biasa menarik ya dengan pena, biasa kalau isi teka-teki gitu ya. Ya, menurun misalnya mobil ditarik penghubung dari atas ke bawah. Ya, kalau dia ke horizontal ya Bapak Ibu nanti ke kanan gitu. Nah, di sini seperti itu Bapak Ibu, tapi kali ini kita membuat yang digital yang bisa diinstal di HP ya. Jadi ini sekali lagi saya ingatkan, ending dari progres kita hari ini adalah menghasilkan file APK. Ya, file APK itu file yang bisa dijalankan di Android. Ya, kalau exe itu file yang dijalankan di komputer atau laptop. Next ya, Bapak Ibu. Di sini di konten yang di sebelah kiri ini bisa terlihat di sini ada add level. Jadi game ini Bapak Ibu bisa membuat level sebanyak-banyaknya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian di sebelah kanan, karena ini kita level 1, ya, ini level 1, biasanya yang namanya game itu ada level, ada tingkatan. Itu identik dari atau unsur dari sebuah game. Nggak mungkin satu game dituntaskan dalam satu periode. Pasti ada tahapan-tahapan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.
Nah, di level 1, Bapak Ibu ini ada pilihan 3x3, 4x4, 5x5, dan seterusnya. Ketika kita memilih 3x3, pasti jumlah bulatan atau lingkarannya ini ya akan menjadi 9 angka saja. Dan otomatis ini hanya khusus untuk kata-kata yang jumlah katanya tidak banyak, jumlah hurufnya. Ya. Contoh, kemudian saya ganti dengan 4x4. Ya, otomatis saya akan mendapatkan fasilitas 16 lingkaran yang nanti di dalamnya akan saya masukkan huruf. Ya. Dan selanjutnya silakan nanti dikembangkan. Oke, add letters. Sementara untuk add letters ini untuk memasukkan huruf by huruf, font by font di dalam kotaknya ini, Bapak Ibu. Nah, kita kan pernah melihat seperti ini kan, game yang seperti ini banyak di Play Store. Ya, ini contoh ya. Kemudian di Define Words ini untuk menentukan kunci jawaban. Ya, ketika kita mengklik di sini, maka di sini saatnya kita membuat kunci dari sebuah game atau kata kunci rahasia yang menjadi misi pertama siswa atau pemain untuk menuntaskan level ini. Oke, saya praktik aja, tidak bisa banyak Bapak Ibu. 5 level aja tentang apa ya? Misalnya alat transportasi darat, contohnya untuk materi SD. Ya. Oke, saya mulai dari add letters. Ya. Untuk mengetik pertama, saya sarankan, ini trik aja ya, Bapak Ibu jangan mengetik pengecoh. Pengecoh itu huruf yang tidak ada kaitannya dari misi sebuah game. Bapak Ibu ketik dulu misi yang harus diselesaikan siswa. Misalnya karena temanya adalah alat transportasi darat. Ya, contoh yang pertama mau ya terserah nanti mau ke kiri ke kanan. Intinya Bapak Ibu hanya vertikal dan horizontal. Untuk silang dari kiri ke kanan atas ke bawah tidak bisa di sini ya. Di aplikasi ini hanya menginginkan yang vertikal atas ke bawah dan horizontal. Jadi misalnya mobil di sini L. Next. Setelah itu jangan dulu dimasukkan pengecoh. Ya, Bapak Ibu buat dulu kunci jawabannya, yaitu masuk pada define words. Bapak Ibu tarik, nanti siswa akan menjawab seperti ini. Ya. Ini misi yang harus diketahui siswa untuk menuntaskan level 1. Dan pastikan di sebelah kanan ini sudah tertulis kunci jawaban mobil. Ini ya. Ya, kalau misalnya ada salah, Bapak Ibu bisa delete lagi. Halo, Pak. Ya, halo. Pak. Ya. Pak, yang mobil itu mungkin nanti O-nya itu 0 mungkin, Pak. Coba dirubah, Pak. Itu Ya, ya. 0 mungkin. Ya. Siap, makanya saya. Ya. Kelihatan, Pak ya? Ya. Oke. Ya, kelihatan. Kalau misalnya ada salah seperti tadi, Bapak Ibu langsung delete ya, seperti tadi. Lalu balik lagi di add letter. Add letter ini Bapak Ibu untuk mengetik. Jadi ketika yang aktif adalah define words, maka tidak bisa menginput teks. Ya. Hanya di sini define word ini hanya untuk memberi kunci jawaban. Nah, seperti itu. Ini kan ada salah, kita harus mengedit. Ya, dihapus dulu kuncinya ini, diklik, terhapus, kita balik lagi ke add letters. Yang tadi salah kita ganti dengan yang sebenarnya. Ya, setelah itu Bapak Ibu ketik define words, klik. Lalu beri lagi misi yang harus diselesaikan. Ya, jika sudah kuncinya, baru kembali lagi untuk membuat pengecoh. Ya. Untuk membuat pengecoh juga Bapak Ibu harus pertimbangkan huruf vokal dan non vokal sehingga sedikit membuat game ini menantang ya. Contohnya seperti ini. Ini level 1. Ya.
sebelum lanjut level 2, Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa yang namanya game itu level bawah dengan level atas itu tantangannya beda loh. Jadi kalau level 1 Bapak Ibu membuat kunci jawabannya agak masih mudah dicari seperti ini, upayakan ke level 2 mungkin agak sedikit menantang dari level 1 ya, sehingga mereka bisa tuntaskan level itu sampai selesai dengan berbagai daya berpikir dan kreativitas mereka. Ya, tapi karena ini latihan dan kita dikejar waktu, saya next saja ya. Kemudian Bapak Ibu kita add level di sini. Kita tambah level 2. Ya. Saya masih menggunakan 4x4 level 2. Kita masukkan lagi kunci jawaban. Ya, saya agak sedikit persulit misinya. Tadi kalau agak lurus ya mungkin agak horizontal ya. Ya. Kemudian define ini kerjanya semua sama Bapak Ibu. Tiap level sama cara kerjanya. Dari kunci jawaban pastikan sudah tertulis di sini. Kemudian kembali lagi ke add letters. Bapak Ibu masukkan lagi pengecoh. Ya. Saya percepat aja ya hurufnya. Nanti Bapak Ibu dalam menentukan pengecoh ini sesuaikan dengan mempertimbangkan juga variasi antara huruf vokal dan non vokal. Ya, setelah itu add level lagi. Ya, alat transportasi darat. Temanya itu tadi, alat transportasi darat, mobil, taksi, misalnya kereta. Ya, divariasikan. Kalau tadi kunci jawabannya dari kiri, coba dibuat kanan ke atas. Ya, di agak putar sedikit. Contohnya seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu masuk lagi ke define word. Beri kunci jawaban kereta. Ya, pastikan jawabannya udah muncul di sini. Kemudian balik lagi ke add letters, tentukan pengecoh. Ya. Surya agak berat ini karena sambil online. Wah, hilang tadi. Ya. Intinya seperti tadi Bapak Ibu ya, untuk hemat waktu saya pakai satu level aja, tapi trik caranya semua sama seperti tadi. Ya. Ini agak berat jaringan. Saya praktikkan satu aja karena sambil on, sambil live juga di Zoom, jadi agak tumpang tindih ini jaringan. Oke, contohnya dimasukkan pengecohnya. Saya contohkan satu level aja, tapi untuk ke level berikut triknya sama saja Bapak Ibu dengan level 1. Yang diharapkan itu semakin tinggi level, semakin berat juga tantangan yang harus diselesaikan siswa. Ya, contoh seperti itu. Kuncinya ini mobil. Anggap aja ini udah sampai level misalnya 20 atau 30 yang saya buat. Ya, kemudian pindah ke zone. Ya, di zone ini ada beberapa perintah. Ya, misalnya ini pada saat game dijalankan akan bunyi seperti ini. Ya, dan selanjutnya ke bawah sampai selesai. Kita bisa mengganti sound itu dengan mengklik ikon download di kanan.
dengan sound kita atau musik kita yang tersimpan di laptop atau yang kita download dari internet. Tapi saya lebih saran Bapak Ibu, ini jangan diotak-atik. Kita gunakan aja sound standar yang direkomendasikan oleh aplikasi ini. Karena semakin berat kita memasukkan, semakin banyak kita memasukkan file ke APK ini, akan semakin berpengaruh pada ukuran game kita. Ya, yang berikut icon. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa icon ini adalah sebuah gambar khusus yang menjadi karakter sebuah file ataupun aplikasi. Ya, di sini Bapak Ibu ada pilihan icon, beberapa warna. Ini gambarnya segi empatnya ini. Ya, kita bisa menggantikan dengan foto kita atau gambar khusus yang kita sudah sediakan kaitannya tentang tema APK kita. Saya contohkan ini, saya mau ganti dengan gambar saya aja. Oke, open. Ya, udah jadi ya. Aplikasi kita kalau tampil di Play Store seperti ini. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dan ketika di-download orang, dia bergabung dengan APK-APK lainnya, ini seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Selanjutnya, ini cepat aja ya untuk menu icon, cukup menentukan logo dari aplikasi kita ya. Enaknya di sini semua gambar akan dikompres atau diotomatiskan sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya untuk icon biasanya membutuhkan gambar berlisensi PNG. Nah, biasanya kalau di APK lain itu kita kompres dulu, dibawa ke Photoshop, terus di save as kembali menjadi PNG dari JPEG atau BNP dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu, setiap gambar yang kita masukkan dia akan otomatis mengkompres sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang berikut setting. Ya, setting ini saya yakin setelah saya presentasi ada teman-teman yang sudah menghasilkan satu file APK. Karena ini sangat praktis dan cepat ya. Sehari kalau kita ada waktu, bahan ajar yang kita siapkan semua ini bisa 2-30 file APK ini yang kita buat. Ya. Kemudian di game name, masukkan nama game. Nama game ini Bapak Ibu, dari tadi Bapak Ibu kan tidak kelihatan apa pertanyaannya kok langsung muncul gitu. Pertanyaannya tulis di mana kok tiba-tiba mobil, kereta. Nah, pertanyaannya itu adalah tema dari game itu. Misalnya Bapak Ibu dalam menentukan nama game, itu berkaitan tentang tema atau apa yang nanti akan menjadi misi siswa pada menyelesaikan tiap level. Ini menyangkut tentang alat transportasi darat, maka ditulis aja temanya adalah tebak kata alat transportasi darat. Ya. Atau misalnya terlalu panjang, Bapak Ibu bisa hapus kata tebak kata sehingga tinggal alat transportasi darat. Nah, ini yang nanti akan muncul di depan, ini desain ya. Nah, di sini Bapak Ibu, judul aplikasinya akan muncul pada saat kita launch aplikasi kita akan tertulis alat transportasi darat. Atau misalnya ada tambah tebak kata alat transportasi darat. Ya. Kembali ke setting. Jika sudah, Bapak Ibu langsung di email for sport, Bapak Ibu mengetik email Bapak Ibu. Jika selesai, di bawah ini Bapak Ibu saya sarankan jangan diotak-atik. Ya, ini menyangkut hak cipta dari pemilik dashboard ini. Ya. Kemudian jika sudah selesai, Bapak Ibu nanti bisa masuk di Hands Management. Kita bisa mengatur berapa poin yang akan kita berikan untuk siswa pada saat menyelesaikan sebuah atau sukses menyelesaikan sebuah game. Atau di sini sistemnya adalah petunjuk, poin dalam bentuk petunjuk.
Ya, setiap siswa menyelesaikan sebuah game akan diberi poin petunjuk. Petunjuk itu akan membantu dia dalam menyelesaikan game-game yang menantang. Ya, misalnya begini, kereta api. Ya, kereta api dia bingung, misalnya terlalu banyak kotaknya, dia bisa pakai petunjuk untuk membuka sebagian kotak sebagai bantuan awal buat dia. Ya, Bapak Ibu nanti pengaturannya di sini. Ya, ketika level komplit Bapak Ibu beri dia berapa poin, kalau 1 ya 1, silahkan nanti. Terus untuk berbagi Bapak Ibu ini bisa dibagi ke WA, jadi aplikasi ini bisa kerjasama dengan teman. Caranya bukan duduk bersama teman, tapi di share ke nomor WA teman, ya seperti itu. Misalnya mau minta bantuan jawaban di level ini, bisa ke teman yang lain, ya contohnya. Lalu untuk pengaturan selanjutnya, ya di sini cuman kita mengatur nama, terus email kita, lalu masuk di Hands Management. Bapak Ibu tentukan poin-poin tiap level dan bagaimana selanjutnya kaitannya tentang petunjuk. Kemudian untuk weight label, nah kita tidak masuk sampai ke sini Bapak Ibu ya. Ini untuk menghilangkan watermark dari atau lisensi dari Quick Apps Ninja. Ya, jika sudah, maka selesai sudah progres kita. Ini sudah terlihat sudah aktif ya. Tadinya ini kan sudah aktif ya. Ya, karena beberapa poin per poin ini belum kita selesaikan. Ya, ini step by step udah selesai dari desain sampai ke setting. Monetisasi ini opsional. Terserah Bapak Ibu mau sampai ke bisnis aplikasi Bapak Ibu, silahkan masuk di monetisasi. Tapi intinya Bapak Ibu punya akun developer. Ya, Google Developer yang bisa Bapak Ibu terhubung langsung ke Play Store. Oke, di setting aja, kita cukup sampai di setting karena kebutuhan kita bukan untuk ke Play Store, tapi kalau mau ke Play Store boleh silahkan. Kebutuhan kita hanya untuk edukasi. Sampai di sini Bapak Ibu generate game. Di sini akan ada notifikasi bahwa game kita akan dilihat kelayakannya atau diverifikasi maksimal 24 jam. Ya, artinya mulai dari saya mengklik send, berarti paling lambat itu sampai besok pagi, itu paling lambat. Ya, tapi kadang ini tergantung amal usaha juga sih sebenarnya. Ya, dicoba aja lah Bapak Ibu. Kadang saya 1 menit, 2 menit jadi, ya. Kadang 15 menit, ya. Belum pernah saya sampai 24 jam atau 1 hari, ya. Ibu nanti dicoba, kadang nanti lihat, kita lihat ini nanti cepat aja ini. Send. Next. Kita sudah menyelesaikan satu progres. Bapak Ibu bisa mari kita bedakan beberapa file yang telah saya buat di dashboard ini. Ya, ini ada beberapa file dan yang terakhir ini ya, new game. Ya, new game yang baru saya buat ya. Kemudian di sini ketika saya mengklik titik 3 belum ada fasilitas download APK. Ya, kenapa? Tadi masih dalam masa itu maksimal 24 jam. Tapi beberapa APK saya yang di atas ini sudah bisa download. Ya, ada download APK ini yang sudah direkomendasi. Terus ini misalnya tebak kata download APK sudah ada. Dan kita sewaktu-waktu kalau misalnya sebelum dibagi ke siswa kita download dulu. Downloadnya seperti ini. Ya. Setelah download, ini file yang terdownload di bawah ini, Bapak Ibu copy, uji dulu, bawa ke handphone, diuji. Misalnya ada salah, Bapak Ibu balik lagi ke sini bisa edit loh. Ya, jadi masih ada history atau riwayat yang tertinggal yang masih bisa diperbaiki. Kita bisa edit. Ya. Oke. Saya pikir demikian ya, Bapak Ibu untuk presentasi sekalian demo. Selanjutnya tinggal Bapak Ibu download saja, menunggu aja verifikasi game ini
Sambil Halo Pak Al. halo. Halo Pak Al. Ya, Ya, ini kan tadi gamenya terkait dengan judul gamenya terkait dengan alat transportasi. Sementara Pak Al yang bikin ini belum menentukan judul. Mungkin kasih finish dulu dengan judulnya Pak. Biar teman-teman semua bagaimana cara awal untuk menentukan judul, nama judul daripada kuis ini. Ya, silakan Pak. ya. Oke ya, ini masih bisa edit tadi. Nah, selesai. Kalau saya tadi lupa tulis ini ya. Ya, alat transportasi darat. Ini harus pakai kode 2 ya, karena ada 2 file yang sama tadi. Ada satu namanya sama. Lalu generate ya. Nah, kemudian send. Nah. Kita lihat biasanya ya kalau orang-orang baik, salah-salah orang baik itu cepat lagi ya. Intinya tergantung nomor usaha lah. Barangkali bisa 1 menit ya. Kita menunggu aja. Ini alat transportasi. Ini udah ada gambar jam ya. Berarti kita waiting, menunggu. Menunggu sampai verifikasi sudah ada muncul seperti ini. Ini tebak kata ya. Ini tebak gambar. Contoh game tebak gambar. Ya, tebak gambar ya. Oke ya, nanti mudah-mudahan dalam tanya jawab game ini sudah verifikasi akan saya tunjukkan apa yang muncul ketika dia terverifikasi. Kita mengklik titik 3 ini. Ya, di sini ada fasilitas seperti yang nanti muncul. Download APK, download screenshot. Ya, ini yang kita butuhkan 2 download ini untuk dilanjutkan nanti ke Play Store. Ya, ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Tapi oke lah, nanti kita diskusi selanjutnya. Sedemikian Pak Bas, kita akan berkembang nanti pada saat diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan Pak Bas. Halo Pak Bas. Iya, makasih Pak Al. Ya, baik, sungguh menarik sekali, sangat jelas Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Tentunya setelah kita melihat step demi step ya apa yang disampaikan oleh Pak pemateri tentang bagaimana membuat edukasi game berbasis Android menggunakan aplikasi quick-appninja.com. Tentunya kita semua, saya sendiri juga merasa wah, tantangan luar biasa kepada kita bagaimana kita bisa membuat produk yang nanti memang hasil karya walaupun keterbatasan kita punya kemampuan kita, karena berbicara apa yang disampaikan oleh Pak pemateri masalah coding kemudian ini ya itu membutuhkan ilmu yang mungkin kita harus sarjana komputer mungkin, tapi ini sangat menarik. Siapapun mungkin bisa membuatnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak pemateri tadi. Sungguh luar biasa karena step demi step dan jelas sekali. Untuk itu saya akan membuka sesi selanjutnya, diskusi dan tanya jawab. Saya buka pertama yang kolom recehan dulu, yang tangan itu Pak Tabita Omas. Ya, kepada Pak Tabita silakan untuk apa yang perlu disampaikan kepada pemateri langsung saja. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Ibu ya, maaf. Ya. Ya. Halo? Iya, maaf saya pikir tadi Bapak. Ya. Ibu ya silakan Bu, silakan ya. Saya Ibu, oke. Oke, terima kasih untuk selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Pak Al, ini saya langsung praktek nih. Saya langsung di depan laptop langsung buat. Cuma karena terlalu cepat, saya tertahan. Yang ingin saya bilang nanti tutorialnya dibagikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan yang pertama, minimalnya berapa tebakan yang harus dibuat minimal.
Kemudian, apakah setiap kali game itu harus di-download di Play Store ataukah hanya satu game lalu bisa di-download beberapa banyak game yang kita buat di Play Store hanya dengan satu aplikasi game ataukah masing-masing game itu harus di-download oleh anak? Seperti itu. Mungkin seperti itu dulu dua pertanyaannya. Terima kasih. Ya, makasih Ibu Tabita. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sesi ini saya langsung saja. Jadi untuk resian 1 di kolom chat saya akan nanti bacakan juga satu biar jangan sampai untuk mungkin bisa mewakili semua lah. Nanti baru saya pantau. Ya, silakan Pak Al untuk pertanyaan dari Ibu Tabita. Silakan. Ditampung dulu, Pak Bas. Oh, ditampung dulu. Ditampung dikumpulkan dulu 3 pertanyaan. Ya. Barangkali jangan sampai ada pertanyaan yang sama. Ya. Nanti dijawab sekali. Layani 3 pertanyaan. Oke, ya kita resian dulu 3. Kemudian nanti kita masuk lagi di kolom chat apabila ada yang chat. Ya, selanjutnya Ibu Linda. Ibu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ingin saya tanyakan di sini Pak, apakah game yang kita buat ini bisa kita atur waktunya beberapa detik pada saat kita bermain atau kita bagikan kepada anak-anak dalam saat menjawab sebelum kita masuk pada soal atau pertanyaan atau game yang berikutnya Pak? Apakah bisa diatur waktunya beberapa detik begitu? Terus? Ya, baik. Iya, terus yang berikut apakah bisa kita punya kode tertentu yang nanti misalkan kita suruh anak bawa HP Android, kemudian kita masukkan kode itu ke HP dan mereka bisa menjawab melalui HP yang mereka gunakan. Ya, mungkin itu saja, Pak. Iya, kode HP ya, iya, oke. Iya, game. Maksudnya saya itu iya, game. Kode game ya, untuk diinstal di HP ya? Oke. Iya. Iya, makasih, Pak. Ya, oke, selanjutnya Ibu Yunase Maulani. Silakan, Bu. Selanjutnya bagi kita sekalian. Pak izin saya mungkin langsung dengan prakteknya. Jadi ketika saya mempraktekkan, mungkin bisa langsung saya tunjukkan. Ya, sampai di tahap ini Pak, ketika saya buat, ternyata waktu mau kasih masuk jawabannya, terkonek jawaban, di sini tidak tertulis. Kemudian tadi dalam pemaparannya, ketika saya masuk di icon, kayaknya tadi Bapak tidak menyajikan untuk Bapak pemateri, kayaknya melewati bagian icon, sehingga ketika masuk di icon ternyata dia langsung terdownload di laptop saya, Pak. Jadi ada icon-icon yang dipilih. Apakah di situ ada PSD dan sebagainya, mungkin butuh penjelasannya. Dan untuk mungkin materi atau contoh yang lebih konkretnya ke mata pelajaran saya, kebetulan saya adalah guru kimia, jadi untuk mata pelajaran kimia kira-kira untuk menghitung atau apa boleh ataukah tidak gamenya gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke. Kita tutup dulu untuk sesi pertama yang resen. Ya, mungkin bisa untuk sesi pertama 3 penanya Pak Ali ya. Dijawab dulu nanti. Boleh, selanjutnya kita masuk di forum chat. Ya, silakan Pak terkait dengan pertanyaan dari Ibu Tabita untuk tutorialnya ya dikirim. Kemudian hal-hal terkait dengan
pembuatannya mungkin masih agak cepat. Mungkin nanti tinggal dijelaskan. Kemudian Ibu Linda, yang pertama itu yang dibuat itu bagaimana cara untuk menghentikan atau mengatur time-nya. Kemudian yang kedua, kode game apabila diinstal ke HP, apakah memiliki game. Selanjutnya Ibu Inasya terkait dengan praktek yang tadi beliau terhambat menentukan kolom penanya tadi, kolom untuk sebagai opsi jawabannya. Mungkin silakan Pak, untuk lebih jelasnya Pak, silakan Pak Al. Oke, izin ya Pak Bas. Ya. Ibu Ita, tentang video tutorial akan saya share nanti ya di grup. Videonya saya buat sampai pada generate game, kemudian gamenya saya copy ke HP, saya install, dan bagaimana penggunaannya di HP, tampilannya seperti apa. Ya, sudah saya siapkan dan segera nanti akan saya kirim ke grup ya, atau room chat ini. Ya, yang kedua, saya langsung menjawab kaitannya dengan pertanyaan di room chat Ibu Elin yang agak mirip pertanyaannya dengan Ibu Komas ya. Apakah semua game yang dibuat harus dipublish ke Play Store? Ya. Apakah tidak dibagikan ke siswa melalui WhatsApp atau berupa file manual? Oke. Ya. Jadi gini, kan tidak ada penekanan bahwa semua game harus dibagi ke Play Store gitu ya. Maksudnya ini saya kasih contoh simpel Bapak Ibu. Kalau di grup kita mengirim video dengan durasi 10 menit dengan ukuran videonya misalnya 100 mega. Video mentahnya dikirim, lalu pilihan kedua, video itu kita unggah ke YouTube, yang kita kirim ke grup itu bukan video mentahnya yang 100 mega tadi, yang kita kirim adalah link gitu. Sehingga yang pertama, orang yang menerima link kita juga bagi siapa yang membutuhkan yang akan menggunakan itu. Tapi kalau misalnya kita mengirim video mentah-mentah ke grup, otomatis WhatsApp akan berat ya. Jadi tidak ada satu ketentuan bahwa ini harus diupload. Tidak Bapak Ibu. Cobalah dibuat satu APK, lalu langsung aja Bapak Ibu copy APK-nya ke HP, lalu Bapak Ibu install, lalu lihat. Nah, misalnya mau dibagi ke siswa dengan cara mengirim ke WA juga boleh, email boleh, terserahlah media apa yang Bapak Ibu pakai. Cuman kami lebih senang ke Play Store yang pertama. Kapan saja mau diambil ada. Ya, jadi keterpakaiannya bukan hanya untuk kita pribadi dan anak-anak saja. Selama game itu bermanfaat buat orang banyak, ya seantero dunia pun bisa mendownload karena Play Store itu bebas diakses ya, diakses dan siapa saja bisa gunakan selama game yang kita upload itu kita mengganti privasinya menjadi publik ya. Oke ya, itu untuk Ibu Linda waktu ya, untuk waktu pengaturan waktu dari tiap level kalau tidak salah ya, tangkap gitu ya. Saya sarankan jangan aktifkan waktu. Ini kan siswa harus selesaikan misi itu sampai tuntas. Ya, otomatis dia akan pindah ke level berikut kecuali dia tuntaskan dulu level bawah gitu. Kalau kita tetapkan waktu nanti tidak ada yang nanti dia lewatkan terus. Jadi dia tidak selesai game over istilahnya ya. Selesai sampai semua level dia tuntaskan. Karena di level by level itu kita pasti punya trik khusus. Ya, mulai dari yang mudah sampai ke yang sedikit menantang gitu. Oke, yang berikut. Untuk kode game ya, untuk kode game
selama ini belum saya temukan ada kode game yang dibawa ke Play Store atau game-game yang dikirim via medsos atau yang dibuat. Jadi biasanya kalau kita menggunakan kode game, berarti game itu privasi. Hanya berlaku hanya untuk siswa-siswa kita. Bapak Ibu, yang namanya file APK, file exe, itu konsekuensinya adalah harus bisa digunakan oleh banyak orang. Jangan diprivasikan, jangan dibatasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya mau digunakan oleh siswa Bapak Ibu, ya dikirim hanya sebatas di grup WA sekolah aja gitu. Kelas itu. Ya. Ini beda dengan kuisis yang ada kode join untuk masuk, yaitu privasi karena itu penilaian yang berlaku hanya rombongan belajar itu saja. Tapi kalau game dipakai banyak orang kan kita dapat amal gitu, ya, membantu teman-teman yang lain. Ya, yang berikut Ibu Yunan, kunci jawaban ini saya langsung praktek ya. Kalau saya jawab dulu yang nomor 3, cocok untuk kimia. Cocok dan tidaknya nanti saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Intinya dibuat dulu Bapak Ibu satu APK dulu, lihat hasilnya dulu. Ya, di sini ya, kita bisa pakai juga untuk SMA dan SMK, MA misalnya. Kita bisa pakai untuk level tinggi. Kan di sini ada Bapak Ibu, bukan saja tebak kata, ini yang baru kita bedah adalah tebak kata. Ya, ada tebak gambar. Ya, di situ ada fasilitas untuk membuat room chat sendiri yang tadi itu, ya, chat story tadi. Ya, Bapak Ibu bisa membuat room chat sendiri dari situ. Ya, jadi tergantung materi, tapi intinya kalau kita menggunakan fasilitas tema tebak kata yang sementara kita praktikan, itu menuntut kunci jawaban yang terdiri dari kata yang pertama, bukan kalimat. Namanya aja tebak kata. Ya, seperti tadi, alat transportasi darat, mobil, taksi, ya, dan sebagainya. Jadi yang dibutuhkan misinya itu adalah kata. Yang kedua, kunci jawabannya itu berbaur tentang rincian, misalnya macam-macam, ya kayak tadi ya, macam-macam alat transportasi darat, ya. Jadi seperti itu. Kalau uraian, deskripsi, pernyataan tidak bisa kayaknya karena ini menuntut kunci jawaban mengarah ke kata. Saya mendemo nanti di pertanyaan nomor 1 dan 2 Ibu Yunan tentang kunci jawaban dan ikon. Kelihatan Pak Bas? Belum Pak, belum. Ya, sementara proses. Ya, kelihatan Pak. Silakan Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Saya buka aja ya, buka file yang udah jadi. Diedit. Nah, oke, ini ada pemberitahuan Bapak Ibu, ada muncul kan? Ya, saya mendapat 10 poin dan 5 poin dari Quick App Ninja. Berarti aplikasi saya yang tadi itu sudah bisa di-download ini. Kalau ada pemberitahuan seperti ini. Kelihatan, Pak Bas? Ya, kelihatan, kelihatan. Ya, berarti bentar ya, saya tuntaskan pertanyaan dulu. Nanti kita lihat di dashboard awalnya. Ini udah bisa di-download. Ya, ada pemberitahuan. Jadi tidak sampai 24 jam. Artinya 24 jam itu maksimal ya, paling lambat. Kadang juga bisa 1 menit, 2 menit. Ya, oke. Tadi pertanyaannya di konten tentang kunci jawaban, ya. Nah, ini yang dimaksud tadi Ibu Yunan ya. Nah, Ya. saya hapus. Ini kan mobil kuncinya. Jadi jangan dibawa kunci jawaban silang, Bapak Ibu. Dia tidak mau menerima kunci jawaban silang, hanya vertikal dan horizontal. Nah, saya melihat tampilan Bu Yunan tadi enggak kayaknya menyilang tadi ya. Jadi ini kan mobil. Iya, betul, Pak. Saya mau buat kunci jawaban mobil.
Bapak Ibu klik tahan tarik silakan di HP, tarik. Ya, jangan dilepas. Sampai semua menyala, lepas. Ya. Kalau misalnya ini ada 2 kunci jawaban, Bapak Ibu bisa bikin begini. Tambah lagi 1, tak, lepas. Ini contoh, kunci jawaban pertama, misalnya dalam satu kata itu ada 2 sampai 3. Nah, itu pilihan kalau kita sudah, oh, ini ada, Bu. Kalau mau pakai dia bisa SMA. Ini fasilitasnya sampai 8x8 kotak ini. Wah, ini menarik ini kalau dipakai. Ya, fasilitasnya ada sampai 8x8. Kalau saya di SD, saya biasa pakai 4x4 dan 5x5. Karena terlalu banyak kotak, akan anak usia SD itu akan semakin bingung. Ya. Tapi kalau tingkatan ke atas, bisa lah. Ini sampai 8x8. Oke ya, Bu Yunan, untuk kunci jawaban seperti itu. Aktifkan dulu define words. Kemudian Ibu tarik, jangan dilepas. Membentuk kata sesuai dengan misi yang harus dicari siswa. Ya, misalnya ini 1 aja, yang ini terlanjur saya buat, saya hapus. Hapus kuncinya di sini, Ibu. Ya, saya hapus. Ya, terus pertanyaan berikut. Untuk icon, saya masuk di icon. Ya, di icon ini Bapak Ibu, jika menurut Bapak Ibu, ini gambar icon ini, ya bisa nanti seperti ini. Yang ditawarkan aplikasi itu seperti ini. Nah, ini ya. Oke, ini tawarkan aplikasi. Kalau menurut Bapak Ibu ya seperti ini, ya langsung aja lewati. Ya, tapi kalau misalnya di sini ada diberi ini Bapak Ibu ya, ini diberi kotak untuk kita bisa membuat lebih cantik icon ini. Dengan memasukkan kata, misalnya di sini. Contohnya gini, saya hapus. Ya. Ini bisa masukkan kata, misalnya mau ditulis nama Bapak Ibu, boleh. Ya. Nah, ini segi 4 ini akan menjadi gambar aplikasi kita. Itu kalau kita mengikuti defaultnya yang ditawarkan oleh Quick Apps Ninja. Tapi kalau Bapak Ibu mau memasukkan gambar Bapak Ibu, di bawahnya ini ada upload fasilitas untuk kita upload foto kita atau gambar kita. Yang hitam ini Bapak Ibu. Ya. Jadi klik di sini. Kalau kita tidak mau yang ini ya, kita mau pakai foto kita. Nah, misalnya saya contohkan gambar ini, lalu Bapak Ibu open. Nanti gambar ini akan berubah sesuai dengan foto kita ini. Ya, jika aplikasi ini mau diunggah masuk ke Play Store, maka dia memberi tampilan seperti ini. Kalau masuk di Play Store, tampilannya seperti ini. Ini logonya, nanti nama ini alat transportasi darat, dan ini nama Bapak Ibu, email Bapak Ibu. Ya, seperti itu ya. Ya, nanti terserah lah. Kalau mau ke Play Store silahkan. Tapi saya sungguh luar biasa jika ada guru yang punya karya diunggah ke Play Store, Bapak Ibu. Itu angka kredit yang luar biasa. Kenapa? Play Store itu berbeda dengan YouTube, Bapak Ibu. Play Store berbeda dengan YouTube. YouTube itu bisa diakses oleh semua orang untuk mengupload video. Tapi Play Store itu diverifikasi dulu filenya dengan berbagai penilaian, nanti dari Google bilang layak, misalnya bebas dari kekerasan, bebas dari konten yang tidak cocok untuk anak-anak, itu baru bisa verifikasi lulus. Jadi ini suatu karya yang luar biasa kalau bisa lolos sampai ke Play Store, Bapak Ibu. Kalau YouTube semua orang bisa lah unggah ke YouTube tanpa harus memiliki akun Play Store. Saya pikir demikian, Pak Bas. Ya, oke Pak Al. Sungguh menarik sekali, jelas sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bapak terkait 3 poin lainnya. Berikutnya saya buka kolom chat. Ada sebagian yang memang sudah mewakili. Saya pilih dari Ibu ya, Ibu Susana Rangkoli. Beliau sampaikan terkait bagaimana untuk bahan ajar matematika
Ya, selanjutnya mungkin ini juga bahan ajar yang mata-mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Ya, ini sering-sering kalau hal-hal seperti ini ditanyakan, Pak. Bagaimana dengan tumpung mata pelajaran? Oke. Ya, selanjutnya Ada yang resen itu. ya, mungkin ada juga yang ingin bertanya, Pak Al, mungkin nanti kita, karena semua yang bertanya sudah bisa mewakili, ada Ibu, beliau chatnya tentang ingin bertanya, Ibu Elin, host tolong aktifkan suara saya. Mungkin nanti sekalian nanti kita hargai dulu untuk dicat Pak Elin, kemudian Pak Fahmi. Ya, mungkin Pak host nanti 3 penanya ini yang di kolom chat bisa kita aktifkan suaranya. Ya Pak Al, silakan Pak Al. Mungkin Ibu terkait dengan mata pelajaran matematika yang beliau ampuh. Kemudian nanti kita aktifkan mic untuk peserta Ibu Elin sama Pak Fahmi. Ya, silakan Pak Al. Oke ya, untuk mapel matematika misalnya agama ya, gitu ya. Iya. Jadi gini ya, disesuaikan Bapak Ibu yang ada di Quick Apps Ninja bukan saja tebak kata, kita bisa gunakan fasilitas tebak gambar untuk mapel-mapel yang agak sulit, misalnya dibawa ke tebak kata gitu. Saya lihat, Bapak Ibu bisa lihat, kalau agama sangat bisa, Pak Bas ya, sangat bisa. Iya. Mungkin di sini kan tidak ada pengetikan Arabnya gitu ya. Iya, diarahkan ke metode tahapan yang gambar ya Pak ya. Iya, tidak ada di sini. Ya, nanti dibawakan aja ke game gambar. Iya. Jadi yang tiga karena latih ada ini 6 pilihan ya Pak ya. Ada 5. 6 pilihan yang Ya, perlu. ini agak lolet ya. Ya, sebentar Bapak Ibu. Jadi nanti Bu yang untuk matematika, kalau misalnya Ibu merasa kesulitan untuk membuat tebak kata, pada saat login tadi Ibu bisa menggunakan tebak gambar yang kaitannya, gambar-gambar itu kaitannya tentang soal-soal penyelesaian matematika misalnya. Ya, karena di situ ditampilkan gambar, misalnya rumusnya itu Bapak Ibu, kunci jawaban itu Bapak Ibu foto, jadikan dia gambar, lalu bikin pertanyaan. Ya, ini hasil penjumlahan dari berapa atau hasil penjumlahan dari gimana? Ya, dia mengamati gambar, tebak gambar sambil berpikir dan mencari jawabannya. Itu bisa. Iya, betul Pak. Iya. Nanti dikembangkan. Saya sudah siapkan 2 video, Pak. Tapi yang satu rendernya belum selesai ya, tentang tebak gambar. Dan nanti ada 2 video, silahkan. Yang untuk tebak gambar videonya sendiri, karena tidak bisa disatukan, pasti panjang. Ya. Oke, ya, sambil nanti tunggu load ini ya, ditampung dulu pertanyaan yang lain, Pak. Iya. Saya persilakan Ibu di kolom chat yang ingin bertanya. Pak Nurdin, bantu saya cari Ibu Elin. Oke, udah aktif Bu Elin. Iya. Silakan Bu Elin. Langsung aja Pak. Langsung dari ini aja Pak, supaya bagus, supaya dong langsung sampaikan. Ibu Elin, mic-nya diaktifkan, Bu. Mic-nya diaktifkan Ibu Elin. Berikutnya Pak Fahmi Latif. Silakan. Bu Elin, di kolom chat ya.
Silakan Ibu Elin. Halo Pak. Ya, kedengaran Bu. Ya, silakan Bu. Pak, materi Didekatkan sedikit Bu. Dekatkan sedikit phone-nya, ya, mikrofonnya. Bas, beliau pun bermasalah itu. Lebih bagus di chat aja. Oh iya, baik. Chat saja Bu pertanyaannya, nanti kita tampung. Kita beralih ke kolom chat juga, Pak Fahmi Latif. Pak Nurdin, tolong bantu saya untuk aktifkan Pak Fahmi Latif. Fahmi ya? Ya, Fahmi Latif. Ya, silakan Assalamualaikum Pak Pak. Fahmi. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Fahmi. Waalaikumsalam. Oke, makasih Pak. Oke, makasih Pak untuk kesempatannya. Tadi mungkin sedikit terlewatkan saja Pak ketika penjelasan menyangkut dengan hasil setelah selesai mengedit gamenya itu. Pas saya ketik general selesai, saya bingung. Ini anak-anak untuk memperoleh aplikasinya ini bagaimana Pak? Ketika selesai game ini sudah diedit, sudah selesai. Saya klik general Pak, ada pemberitahuan di Gmail saya kalau game ini sudah selesai. Lalu saya cari gamenya ini untuk bisa perolehnya bagaimana supaya bisa kasih ke anak-anak. Iya. Oh iya. Itu saja Pak. Ya. Langsung saja Pak Al. Langsung saja nanti kita masuk ke sesi. Ditampung dulu pertanyaannya banyak itu ya. Oke, kita lanjut ke Resan ya. Kita lanjut ke Pak Darno. Silakan Pak Der El Yusufi. Itu nama keren Pak. Iya, saya juga tidak paham artinya nih. Nama di musim COVID-19. Cuma Pak Darno, silakan Pak Dar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beta sudah sampai di icon, sampai di setting, lalu di setting itu ada email for support. Itu katong masukin katong punya email atau kasih biar begitu saja. Lalu sampai di monetization ini apalagi yang harus dibuat? Ya, itu saja. Terima kasih. Monetisasi ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Taufik Maknun. Silakan Pak Taufik. Pak Taufik diaktifkan mic-nya Pak. Silakan Pak Taufik. Ya, Pak Taufiknya belum aktif itu. Pak Bas, dilanjutkan Pak Bas. Ya. Pak Lebex. Pak Lebex saja. Silakan. Silakan Pak Lebex. Ya Pak, yang ingin saya tanyakan ini Pak, hasil kerja setelah katong kerja ini hasilnya katong lihat di mana nih? Oh, mirip dengan tadi ya? Iya. Ya, mirip dengan Pak. Pada saat permasalahan di general berarti semua. Oke, lanjut lagi ya. Mungkin nanti supaya bisa di ini. Ibu Anti Majid. Anti Majid, silakan Bu, diaktifkan mic-nya Bu. Jangan videonya ya, silakan boleh. Ya, silakan Bu. Ya Pak, ini kan saya sudah sampai akhir, sudah sambil menunggu verifikasi. Kalau sudah menunggu verifikasi itu terus kita mau lupa mau ganti icon atau mau tambah level, bisa atau tidak Pak?
Maksudnya sudah menunggu verifikasi, terus kita mau edit icon lagi, kembali lagi bisa atau tidak? Ya, sudah Terus generate ya Bu ya, sudah selesai ya, generate, lalu terus kita mau proses. edit ganti icon misalnya gitu. Iya, iya. Terus kira-kira waktu verifikasinya itu berapa lama? Ya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah untuk ini sama juga, tadi juga pertanyaan dari Bu Linda juga masalah time juga ya. Nanti, iya. Oke, lanjut ya. Pak Al, kita lanjut lagi karena pertanyaan ini semua kayaknya sudah ada yang terjawab. Mungkin tidak menyimak. Oke, ya. Selanjutnya Ibu Nesi Santi Lewerisa. Silakan. Bu Nancy. Pak, jadi yang saya ingin tanyakan di sini, sebelumnya saya melakukan, saya mengikuti dari hari pertama sampai saat ini, luar biasa sekali materi-materinya, tapi ada kendalanya Pak. Jadi siswa saya atau tempat tugas saya ini di daerah pedalaman, jadi tidak ada sinyal. Saya mengikuti acara hari ini itu, materi hari ini tentang game itu bagus untuk media pembelajaran bagi siswa SMP juga. Namun kendalanya, jika tidak ada sinyal, adakah aplikasi yang bisa diakses secara offline bagi siswa saya? Kalau tidak ada aplikasi, bagaimana kita bisa membuat aplikasi offline supaya siswa dapat mengikuti juga model media pembelajaran seperti ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya. Saran. Iya, itu terkait dengan mungkin keluhan di daerah-daerah yang memang terjangkau signal. Ya. Ibu Ita, Ibu Ita. Untuk ya, Pak Nur. Kita batasi dulu ya, atau masih? Ya, dijawab dulu Pak. Oh ya, silakan dijawab dulu. Ini bisa jadi ya, Pak Bas. Iya, nanti host juga nih supaya bingung ini. Ini nanti langsung saja Pak. Dalam arti bahwa pertanyaannya semua ini satu. Kemudian juga mirip terkait dengan aplikasi di pada saat penyimpanan generalnya, kemudian time-nya, kemudian solusi ke daerah yang signal tidak ada jangkauan. Mungkin itu yang saya bisa ambil dari semua pertanyaan yang ada. Silakan Pak. Ya, yang pertama Pak Latif ya, dan Pak Saleh. Ya, itu gimana cara jika kalau sudah ada notifikasi di email kita, otomatis gamenya itu sudah bisa di-download dan sudah bisa dipakai. Saya langsung menjawab kaitannya dengan pertanyaan Ibu Majid tadi bagian ya, untuk waktu verifikasi. Ya. Untuk editan Pak, langsung sampai ke tingkat edit. Ya, untuk mengetahui dan berapa lama progres yang kita buat itu diverifikasi dan siap dipakai. Tadi yang saya katakan ini tergantung Bapak Ibu ya. Kadang bisa setengah jam, di situ bilangnya 24 jam. Kadang bisa 2 menit. Contohnya tadi saya sudah diberi notifikasi dengan cuma selang 5 menit ternyata sudah bisa dipakai. Jadi ya boleh dikata tergantung amal usaha masing-masing lah ya. Siapa yang punya nasib bagus ya bisa secepatnya. Dan ada beberapa teman yang saya lihat di grup itu sudah ada notifikasi di email bahwa sudah siap ready ya gamenya. Nah, untuk mendapatkan game itu di mana? Izin share, Pak Bas. Iya, silakan Pak. Oke. Ini ya. Bapak Ibu ke dashboard Quick Apps Ninja dengan cara klik logo ini ke dashboard ini ke halaman utama. Ya, klik logo di atas. Ada tulisan Quick App Ninja. Di sini Bapak Ibu lihat semua riwayat game yang pernah Bapak Ibu buat.
akan tampil di depan sini. Ya, ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan di grup WA ya. Bagaimana cara download. Ini contoh tadi ya, alat transportasi darat. Bapak Ibu bisa lihat. Tadinya ini ada gambar jam, berarti menunggu. Sekarang udah berubah, berarti udah bisa download. Bapak Ibu mengarah ke kanan sini ada titik 3, atau bisa langsung mengklik icon download ini. Ya. Atau bisa mengklik dulu titik 3, lihat fasilitas apa. Nah, udah berubah kan? Tadinya udah cuma 2. Clone sama hide ya. Sekarang udah tambah edit game, download APK, download screenshot. Ya. Jika Bapak Ibu ingin membagi file ini ke siswa, Bapak Ibu download APK. Ya, pilih download APK. Maka file APK akan di-download. Tergantung cara download browser yang Bapak Ibu pakai. Kalau saya pakai Chrome, maka downloadnya di bawah sini. Ya, ini proses download. Oke, fix selesai. Bapak Ibu buka show foldernya. Ya, ini dia. Tergantung lamanya ya Pak. Tergantung lama pembuatan. Ya, Bapak Ibu copy dan dipaste ke handphone Bapak Ibu dan lakukan penginstalan. Ya, seperti itu ya. Untuk beberapa pertanyaan. Yang kedua, tadi ada yang bertanya. Mungkin langsung Pak dengan apakah APK itu kan APK ini kan Ibu terkait dengan jaringan Pak. APK ini kan ya apakah ini dengan internet? Karena kan beliau pertanyaan. Iya. Apakah APK ini bisa nanti dipakai di daerah 3T? Dan semestinya solusinya ini, Bu, jawabannya. Iya. Ini solusinya. Untuk membuat game edukasi offline, Ibu ke daerah ada sinyal, Ibu rakit sebanyak-banyaknya, ya. Iya. Sampai ke sana, walaupun di sana tidak ada sinyal, Ibu share lewat share it. Share it itu tidak membutuhkan jaringan internet, Bu. Nah, siswa install di handphone mereka. Ya, ini kita sudah latih Bapak Ibu pelatihan kelas daring, pelatihan digital berbasis luring ya. Ya, kita sudah latih di kanal pelatihan kita. Tingkatan di atas software ini itu ada app Inventor dan Google Sites. Ini lebih menarik lagi tingkatannya. Dan Bapak sendiri sebagai narasumbernya ya untuk tingkatan lebih itu. Ya, jadi ini sangat tepat pertanyaan tadi dari Ibu Nesia. Ya. Iya, Nesia. Ini sangat tepat. Jadi misalnya Ibu saya contohkan di MBD. Ibu ke kota kabupaten, mumpun ada sinyal di sana, Ibu buat APK-nya sebanyak-banyaknya. Ibu kembali ke sekolah, Ibu kirim share it. Kan ada sekolah-sekolah yang dapat bantuan BOS afirmasi. Ya. Ada fasilitas-fasilitas itu misalnya. Ibu kirim ke semua HP siswa, kalau misalnya ada, atau sampel yang bisa dipakai secara kelompok, lalu diinstal. Dan di proses penginstalan, proses menggunakannya tidak tergantung pada internet. Ya, seperti itu. Kemudian, kecuali Ibu mengupload ke Play Store. Kalau Ibu mengupload ke Play Store, orang yang mau mengambil APK Ibu harus berada di daerah yang ada jaringan. Tapi kalau Ibu cuma simpan aja nanti atau taruh di flash disk, nanti baru dibagikan ke siswa, itu bisa offline. Ya. Yang berikut Ibu Majid ya. Ibu Majid tadi satu pertanyaan sudah dijawab, yang kedua sudah terlanjur generate. Apakah bisa dirubah? Satu yang saya senang dari APK ini, file ini, Bapak Ibu, riwayat atau history gamenya tersimpan dengan rapi. Ya, seperti ini. Bentar ya. Oh, sorry. Kelihatan, Pak Bas? Iya, masih dalam history download. Iya, masih. Kelihatan ya? Iya. Nah, misalnya gini, Ibu punya tadi, saya contohkan tadi, alat transportasi darat. Udah jadi kan? Nah,
sekalipun Ibu udah download, Ibu masih bisa edit. Masuk lagi ke quicksappninja.com, ya. Ibu masuk, Ibu login lagi kayak tadi, login dengan email Ibu. Selanjutnya, Ibu berada di dashboard-nya, ini dashboard, ya. Di sini ada riwayat game-game yang pernah kita buat. Sewaktu-waktu bisa diedit. Ya, alat transportasi darat contohnya. Ini ada tulisan pena, Ibu nanti klik ini untuk mengedit. Itu langkah pertama. Atau bisa dengan cara mengklik titik 3, lalu pilih edit game. Ya, bisa lewat sini juga. Langsung klik. Kita akan dibawa mulai dari step awal untuk memperbaiki game. Dia aktif, belum aktif kayak gini, ada beberapa step yang belum tuntas. Ya, ada yang belum tuntas. Ketika sudah aktif berarti sudah tuntas. Nah, bagi Ibu yang tadi yang bertanya bagaimana kalau edit, Ibu generate game. Ya, game yang sama kan? Lalu pilih send. Ya, ini ya. Iya, otomatis lagi Pak. Otomatis. Ya, Ibu Tidak udah otomatis. perlu, berarti tidak perlu lagi menunggu jamnya atau menunggu jamnya juga Menunggu, ya? Bu. Menunggu. Iya. Kita sudah bisa download, tapi download versi lamanya. Oh iya. Yang sebelum edit. Jadi untuk Ya. revisinya menunggu lagi. Menunggu lagi nanti ya tunggu aja 2 lah. sampai 10 menit ya. Ya, oke. Nah, ini yang tadi saya buat Bapak Ibu, alat transportasi 2 ini sudah bisa di-download. Oke, Pak Bas, dikembalikan. Mungkin kita waktunya. Untuk Bapak Ibu guru hebat, untuk di kolom chat terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah membantu kami dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Ada yang menarik Pak Al. Ada dari pertanyaan dari terkait dengan sebentar. Tinggal mana tadi? Yang memiliki Google Developer untuk ke Play Store. Ya, mungkin ini bisa dijelaskan. Ini juga mungkin keterkaitan nanti dengan ada hal yang Pak Al mau bagikan ya. Untuk kado juga dos prize bagi teman-teman yang masih hadir di room chat ini. Jadi kita masih seputar 180 peserta karena menarik sekali Pak Al, terus terang teman-teman masih antusias sekali untuk mendengarkan apalagi yang ketidakpahaman teman-teman semua di room ini. Ya, mungkin pertanyaan itu yang menjadi menarik juga. Sekaligus isu yang semalam yang Pak sampaikan bahwa ada syarat-syarat untuk bisa mendapatkan, mungkin lewat kesempatan ini saya sampaikan kepada peserta. Silakan Pak. Oh ya, pertanyaannya tadi untuk apa tadi Pak? Ke Play Store. Beliau sudah memiliki akun developernya sudah aktif. Lalu beliau mau mengunggah dari Adi Janis ini ya, dan produk kita ke Google Play Store ya. Oke. Silakan. Jadi cara kita mendapat akun Google Developer dan cara memasukkan produk kita ke Google Play dan Mungkin ini yang pertanyaan menarik terkait juga dengan apa yang mau ingin Pak Al hadiahkan kepada teman-teman semua di room. Ya silakan Pak Al. Ya, oke ya, Bapak Ibu guru hebat. Untuk mengunggah
aplikasi di Play cara Store. mendapatkan akun dulu, Pak. Ya, untuk mengunggah aplikasi di Play Store, syaratnya yang pertama, biasanya kita menggunakan jasa. Kalau kita tidak memiliki akun Play Store. Akun Play Store itu berbayar, Bapak Ibu. Punya saya, pernah saya beli dari tahun 2017 itu dengan harga dirupiahkan itu sekitar 500.000 ya tahun itu. Tapi saya tidak tahu harga sekarangnya untuk mendapatkan akun Play Store. Ya. Dan sekarang dipakai di IG untuk mengelola beberapa APK yang sedang kami unggah masuk ke Play Store. Ya, kalau Bapak Ibu berminat untuk dapatkan akun Play Store, ya silakan nanti masuk aja di Google Play Console. Ya, di Google Play Console di situ ada buat akun Google baru, ya, dan juga masuk dengan akun lain. Yang bisa masuk ke akun tersebut adalah akun-akun yang sudah diverifikasi oleh Google. Ya, saya tunjukkan ini. Bentar ya, udah berat ini jaringan. Ya, untuk pertanyaannya, saya bagaimana proses upload? Proses upload ke Google Play sekarang, Google Play, Bapak Ibu, ini sekarang karena masa pandemi, kita harus menunggu selama 1 minggu untuk bisa aktif. Dan saya akan tampilkan ke Bapak Ibu satu aplikasi Pabas yang telah saya unggah masuk ke Play Store. Bapak Ibu mungkin ada guru BK di sini yang mau dapatkan bahan ajar tentang BK bimbingan konseling karya Pabas sudah ada di Play Store. Nah, ini Google Consult, Bapak Ibu. Ya. Ya, kelihatan. Ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya. Ini beberapa aplikasi yang pernah saya upload masuk ke Play Store, ya. Kita karena terlalu banyak fokus ke banyak bidang, jadi banyak ini jarang dipakai ya. Nah, makanya ini saya memberi surprise buat Bapak Ibu sekalian. Silahkan dalam waktu 20 hari ke depan, 14 hari ke depan, karena 7 hari kita harus menilai, lagi nanti Google Play harus menilai. Jadi kita, Bapak Ibu silahkan kirim produknya dalam bentuk link, bukan filenya yang dikirim ke grup. Kalau semua kirim file habis ketumpuk, memori semua full habis. Ya. Jadi Bapak Ibu bawa ke Google Drive sesuai materi yang sudah disampaikan kemarin, ambil linknya, bawa kirim ke grup, kita akan verifikasi 10 aplikasi terbaik akan kita unggah secara gratis di Play Store kami. Ya, di akun Play Store kami. Dan Bapak Ibu bisa digunakan oleh siapa saja, dipakai, Bapak Ibu bisa bilang, ayo. Mantap. Siapa? Ada di Play Store, silahkan masuk dengan nama Saleh misalnya, ya. Kata Saleh misalnya, ya, silakan di-download, itu gratis ya. Contohnya gitu. Itu artinya satu karya kita Bapak Ibu yang memang diakui. Kenapa diakui? Karena bayangkan saja mau lulus bisa lolos sampai di-download orang di Google Play, harus menunggu 7 hari verifikasi layak tidak oleh Google. Ya, Bapak Ibu mau lewat kita juga pemilik akun Google developer, kita juga harus menilai karena Bapak Ibu nebeng di akun kita. Karena ketika ada yang komplain APK Bapak Ibu, mereka akan komplain ke email kita, bukan email Bapak Ibu, ya, pemilik akun Google developer. Ya, seperti itu ya untuk pertanyaannya. Terus ada satu pertanyaan tentang angka kredit di chat ya, dan di grup. Ketika sudah sampai kayak gini, Bapak Ibu bisa search ini layanan BK punya apa, atau nanti saya ambil linknya ya. Saya bagikan ke grup untuk. Nah ini lihat di Google Play. Ini sudah ada di Google Play. Ya, ini punya Babas. Oke. Oke, sudah ada yang komentar. Wow, ternyata rekannya yang komentar. Ya. Ya, saya kopikan linknya. Coba Bapak Ibu lihat karya Babas yang sudah ada di Play Store. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ini bukan game ya, punya Babas, ini bahan ajar. Dan untuk ketahuan Bapak Ibu, kami sendiri kemarin pada saat
selingan, seminar dalam jaringan, kita sudah melatih Bapak Ibu guru membuat bahan ajar yang bisa dijadikan APK untuk di-upload ke Play Store. Jadi PowerPoint ternyata bisa Bapak Ibu. PowerPoint kita kompres masuk ke Google Slide, Google Slide kita bawa lagi ke Google Sheets kita bawa lagi ke Meet Inventor, masuk ke Play Store. Ternyata mudah bahan yang dari PowerPoint. Oke, demikian Pak Mas. Nanti Bapak Ibu kita sudah melewati waktu. Yang kurang jelas nanti kita diskusi di grup dan mungkin bisa lewat japri saya, videonya akan menyusul. Ya, terima kasih Pak Mas, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru hebat, pemerhati dan pegiat pendidikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada penyampaian saya yang tidak pas, mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Al untuk paparan materinya yang sungguh luar biasa. Dan saya rasa sudah lengkap sekali kalau Bapak Ibu menyimak dari awal, dari step demi step, dari apa yang disampaikan oleh Pak Al terkait dengan membuat game edukasi berbasis Android ini menggunakan quickapp.com. Ya, masih banyak ya. Kami pahami bahwa keinginan tahu Bapak Ibu sangat antusias sekali dalam materi ini. Cuma waktulah yang memisahkan kita, karena tidak selamanya kita berada di ruang ini. Tentunya selamat beraktivitas untuk selanjutnya Bapak Ibu. Catatan yang menarik yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat bahwa pemilihan menggunakan aplikasi secara online, pembuatan game edukasi ini sangat mudah sekali. Mungkin tinggal bagaimana Bapak Ibu mencobanya, mengembangkan, mengkreasikan bahan ajar yang dapat diimplementasikan kepada anak didik kita. Pesan mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya sesuatu yang baru sebelum kita mau implementasikan kepada anak-anak, karena ada faktor hal-hal yang terkait dengan keadaan mungkin sarana, fasilitas, minimal mulai dari kita. Intinya bahwa kita harus berbuat dulu. Pasti saya percaya Bapak Ibu pasti bisa menentukan apa yang harus kita lakukan dengan keadaan stay home yang berlaku pada kita semua. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari ini juga saya ucapkan terima kasih dari semua teman-teman tim P2KG, teman-teman Pak guru hebat yang ada di sini untuk meluangkan waktu kita. Semoga ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan kepada siswa-siswa kita di lapangan nanti. Ya, sekian dari kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam proses awal sampai akhir. Kami dari host, saya sendiri moderator, dengan pemateri permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silakan Pak Nur, saya kembalikan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak moderator dan Pak pemateri yang sudah 2 jam lebih ya menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesediaannya. Teman-teman guru hebat yang ada di seluruh pelosok Nusantara, jangan lupa bahwa kemarin dikasih surprise ya. Hari ini dikasih surprise lagi dan akan diambil sebagai THR karena menunggu 14 hari. Ya, mudah-mudahan
mudah-mudahan pada saat di pemberian THR nantinya, ya teman-teman bisa mendapatkan satu buah APK yang sudah dirilis di Play Store, dan itu sangat sungguh luar biasa. Ya, kalau ada kita Watimena punya punya salah satu hasil karya di Play Store, wah luar biasa. Ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa mencermati kegiatan hari ini ya terkait dengan pembuatan game berbasis Android. Dan insya Allah mudah-mudahan dapat dipraktekkan, dan jangan lupa bahwa absen sudah kami kirim ke linknya sudah dikirim ke chat teman-teman sekalian, dan boleh saya laporkan bahwa partisipan sampai dengan full partisipan tadi sekitar 177 partisipan. Absen yang sudah dikirimkan ini sebanyak 209 yang sudah masuk di meja kami, dan mudah-mudahan partisipan yang tadinya ada masuk tapi ada yang minta masuk, ya mudah-mudahan dapat masuk di kesempatan berikutnya. Kenapa? Karena kita berburu ilmu itu harus lebih awal. Ya teman-teman sekalian, ruang ini akan kami buka kembali, ya nanti akan disampaikan oleh direkturnya terkait dengan jadwalnya. Namun sebelumnya dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sekalian di ruang ini, dan kita akan bertemu di hari terakhir berupa seminar yang akan kami datangkan pakar pendidikan dari pusat untuk mendampingi teman-teman hebat di Maluku terkait dengan pandemi. Demikian untuk teman-teman sekalian, dan untuk tidak merasa hormat, saya akan menutup room ini, tapi sebelumnya Pak Alfi akan menyampaikan pemberitahuan terkait dengan kegiatan seminar selanjutnya. Demikian, bila bisa bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian, salam. Oke Pak, Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu keluar dari room, kami perlu informasikan bahwa sesuai schedule bahwa besok adalah seminar nasional, namun karena berdasarkan tanggal Masehi besok adalah Hari Raya Waisak, ya, dan kita tunda Bapak Ibu, kita jeda 2 hari untuk menutupi kegiatan kita dengan seminar nasional sambil menunggu konfirmasi dari Pak Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemdikbud yang lagi konfirmasi surat kami, dan juga Ketua Umum IGI, PPIGI ya, yang lagi konfirmasi yang akan menjadi pembicara dengan sorotan tema utama, yaitu belajar dari COVID-19 dengan subtemanya bisa juga mencari solusi bagaimana kenaikan kelas atau kebijakan kenaikan kelas di kondisi seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu tetap standby di grup, nanti kita kemungkinan rehat 2 hari. Sampai hari Sabtu, kalau diiyakan oleh Pak Dirjen, berarti hari Sabtu kita seminar nasional. Ya, dan untuk seminar nasional sendiri, yang diperbolehkan masuk ke room, Bapak Ibu, kita akan buat flyer dan beredar luas, akan live di YouTube, karena Pak Dirjen hadir dengan 2 pemateri dari pusat. Yang diperbolehkan masuk ke room adalah Bapak Ibu yang berada di grup WA, yang namanya terregistrasi. Room kita ini Bapak Ibu bisa menampung sampai 500 partisipan, ya. Tetapi yang dari luar kami tidak menerima masuk ke room, hanya mengikuti live-nya nanti di Facebook. Ya, ini kesempatan dan momen menarik. Bapak Ibu ingin berbincang langsung dengan Pak Dirjen, kami akan beri waktu nanti di hari Sabtu. Kemudian untuk sertifikat yang kemarin masih ada terkendala, beri kami waktu selama 2 hari dengan untuk sertifikat hari ini. Tetap kami kirimkan karena kemarin kita agak sibuk untuk konfirmasi persiapan seminar nasional. Demikian Pak Nur, kawan-kawan sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Itu dalam keadaan baru. Lihat itunya. Saya tanya ke belum? Buka ruang baru. Ojek. Selamat siang.